Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Dan tema yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu plant-based diet antara gaya hidup sehat dan tantangan keseimbangan gizi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi. Nah, presentasi kali ini akan menjelaskan bagaimana pola makan berbasis nabati menjadi tren gaya hidup sehat sekaligus membahas risiko ketidakseimbangan yang mungkin muncul bila tidak direncanakan dengan baik. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ayu Astika, Adinda Fitri Ramadhani S, Lisnawati Aliswandae, saya sendiri Margareta, Goretti Lebok Benedikta Kali. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan penjelasan mengenai latar belakang dari topik yang akan kami sampaikan. Jadi, gaya hidup modern saat ini telah banyak mengubah pola konsumsi masyarakat. Yang dulunya masyarakat lebih sering mengonsumsi makanan tradisional seperti eh, sayuran atau buah-buahan, namun kini masyarakat lebih banyak beralih ke makanan yang cepat saji seperti makanan yang tinggi lemak, gula, serta produk hewani. Perubahan pola makan ini meningkatkan resiko terhadap berbagai penyakit degeneratif, seperti misalnya obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al. Pada tahun 2024, menyatakan bahwa individu yang menjalani plant-based diet atau diet berbasis nabati memiliki kadar glukosa darah puasa yang lebih rendah jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjalaninya. Hal ini menunjukkan bahwa diet nabati ini memberikan manfaat kesehatan terutama dalam pengendalian kadar gula darah dan pencegahan penyakit metabolik. Tetapi ternyata kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keberlanjutan lingkungan ini telah mendorong masyarakat untuk memulai beralih kepada pola makan nabati. Tetapi adapun tantangan dari perubahan ini adalah bagaimana kita tetap menjaga keseimbangan gizi agar kebutuhan zat gizi makro dan mikro tetap terpenuhi, karena dalam beberapa kasus diet nabati ini dapat menyebabkan kekurangan zat gizi tertentu. Dengan dasar inilah sehingga kelompok kami mengangkat tema ini untuk memahami bagaimana manfaat dan cara menjaga keseimbangan gizi dalam menerapkan plant-based diet. Selanjutnya untuk materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu plant-based diet. Jadi, plant-based diet atau pola makan nabati adalah pola makan yang menekankan konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian serta legum. Dengan membatasi atau mengurangi konsumsi produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Meskipun disebut pola makan nabati, orang yang menjalani plant-based diet ini tidak selalu vegan atau vegetarian sepenuhnya. Banyak orang yang menjalani pola makan plant-based diet, namun tetap mengonsumsi daging dalam jumlah kecil. Plant-based diet dapat mengurangi konsumsi pangan hewani dan meningkatkan konsumsi pangan nabati, sehingga dinilai dapat berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau pencapaian Sustainable Development Goal atau SDGs. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
Baik, di sini ada prinsip dasar plant-based diet yang terdiri dari 7 prinsip dasarnya. Yang pertama itu berfokus pada sumber pangan nabati, yang dimana prinsip utama plant-based diet ini lebih mengutamakan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Eh, Diet ini tidak selalu berarti tidak memakan sama sekali makanan hewani, tetapi lebih menekankan pada penggunaan makanan nabati sebagai utama dan membatasi konsumsi makanan hewani, terutama daging merah dan olahannya. Prinsip yang kedua itu ada menekankan kualitas makanan bukan sekadar jenisnya, yang dimana tidak semua plant-based diet ini atau pola makan nabati otomatis sehat. Kualitas makanan sangat menentukan manfaatnya bagi kesehatan. Yang dimana plant-based diet ini berfokus pada makanan alami dan minim olahan seperti sayur segar, buah, tempe, atau oatmeal yang disebut healthful plant-based diet. Yang ketiga, prinsip ketiga yaitu menjaga keseimbangan dan keberagaman pangan yang dimana plant-based diet ini yang baik harus terdiri dari berbagai jenis makanan agar tubuh mendapat zat gizi yang cukup dengan cara kombinasikan makanannya seperti dikombinasikan sayurnya, buah, beras merah, serta kacang-kacangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein, serat, vitamin, dan mineral. Prinsip yang keempat itu yang adalah memperhatikan zat gizi yang berisiko rendah pada pola nabati, yang dimana karena sebagian besar makanan berasal dari tumbuhan, kita perlu memperhatikan zat gizi yang lebih sedikit diperoleh dari bahan nabati. Prinsip yang kelima itu memberikan manfaat ganda bagi kesehatan dan lingkungan. Plant-based diet memiliki kaitan dengan penurunan risiko kematian dini serta berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Selain itu, pola makan ini juga membantu menjaga keberlanjutan lingkungan karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan air, dan mengurangi kebutuhan lahan pertanian. Prinsip yang keenam yaitu diperlukan penyesuaian dengan konteks lokal yang dimana penerapan plant-based diet ini perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan jenis makanan yang tersedia di setiap wilayah. Yang ketujuh itu uh, menekankan perubahan bertahap dan konsisten, yang dimana prinsip utama dalam menerapkan plant-based diet ini adalah melakukan perubahan pola makan secara perlahan, seperti meningkatkan jumlah sayur dan buah yang dikonsumsi serta mengurangi porsi daging merah dan makanan yang sudah diproses. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis plant-based diet yang terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada vegan diet, yang dimana vegan diet ini merupakan pola makan sepenuhnya berbasis nabati atau 100% plant-based diet yang mengeliminasi seluruh produk hewani termasuk daging, unggas, ikan, telur, susu, madu, dan turunannya, yang dimana individu yang menjalani diet vegan ini hanya mengonsumsi bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian jenis yang kedua itu ada lacto-vegetarian diet. Lacto-vegetarian diet merupakan diet yang menekankan konsumsi bahan pangan nabati seperti buah, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan polong-polongan, namun masih memperbolehkan konsumsi produk olahan seperti susu sapi, yogurt, mentega, dan keju. Pola makan ini sepenuhnya mengecualikan konsumsi bahan pangan hewani seperti daging merah, unggas, ikan, dan telur, sehingga satu-satunya sumber protein hewani yang diperbolehkan berasal dari produk olahan seperti susu, keju, dan yogurt. Jenis yang ketiga tuh ada ovo-vegetarian diet, yang dimana ovo-vegetarian diet ini adalah pola makan nabati yang mengutamakan sayur, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan dengan telur sebagai satu-satunya sumber protein hewani. Yang keempat itu ada lacto-ovo-vegetarian, yang dimana lacto-ovo-vegetarian ini merupakan jenis vegetarian paling umum dan fleksibel, di mana seseorang tidak mengonsumsi daging merah, unggas, maupun ikan, tetapi masih mengonsumsi telur dan produk olahan susu seperti susu sapi, keju, yogurt, dan madu. Lacto-ovo-vegetarian termasuk pola makan yang paling seimbang secara zat gizi di antara berbagai jenis diet vegetarian lainnya, karena memungkinkan variasi asupan protein dan mikronutrien dari telur serta produk susu. Yang terakhir itu yaitu kelima, ada jenis plant diet yang pescatarian. Pescatarian diet merupakan pola makan yang berbasis nabati, tetapi masih memasukkan ikan dan hasil laut seafood sebagai satu-satunya sumber protein hewani. Dalam pola ini, konsumsi bahan pangan nabati
tetap menjadi bagian utama, sementara ikan ditambahkan untuk melengkapi kebutuhan asam lemak esensial dan protein berkualitas tinggi. Pola ini sering dianggap sebagai bentuk transisi antara pola makan omnivoria menuju vegetarian, karena tetap mempertahankan sebagian protein hewani dengan fokus utama pada makanan nabati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dalam plant-based diet. Nah, plant-based diet ini memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap apabila direncanakan dengan sangat baik. Pola makan ini kaya akan serat, karbohidrat kompleks, serta berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, E, folat, magnesium, dan kalium. Selain itu, bahan makanan nabati juga mengandung antioksidan alami yang berfungsi melawan radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Kandungan serat yang tinggi membantu melancarkan sistem pencernaan, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan hal ini juga bisa berdampak pada pencegahan penyakit metabolik seperti contohnya penyakit diabetes dan penyakit kardiovaskular. Namun, plant-based diet ini juga memiliki beberapa potensi kekurangan zat gizi tertentu, terutama pada vitamin B12, zat gizi, kalsium, zinc, dan omega 3. Nah, kekurangan ini bisa terjadi jika seseorang tidak memperhatikan variasi sumber makanannya. Nah, untuk mengatasinya itu dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan nabati yang difortifikasi. Misalnya susu kedelai yang difortifikasi kalsium dan B12 atau mengonsumsi suplemen seperti sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan perencanaan yang tepat ini, diet berbasis nabati tetap mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi harian dan memberikan manfaat kesehatan dalam jangka panjang. Selanjutnya, nah, manfaat plant-based diet bagi kesehatan. Plant-based diet ini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa manfaat utamanya antara lain yang pertama itu bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 karena kandungan serat dan rendah lemak jenuh dapat membantu mengatur kadar gula darah agar bisa lebih stabil. Kemudian yang kedua, menurunkan resiko kanker. Antioksidan dan fitokimia dalam tumbuhan ini bisa berfungsi melindungi sel dari kerusakan yang dapat memicu kanker. Kemudian yang ketiga, membantu mengatur berat badan dan menurunkan lemak tubuh. Karena asupan lemak jenuh lebih rendah dan serat lebih tinggi, itu bisa membuat berat badan jadi lebih mudah dikontrol. Kemudian yang keempat itu mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Pola makan nabati ini bisa menurunkan kadar kolesterol, LDL, dan tekanan darah. Selanjutnya itu bisa menurunkan angka kematian dini karena secara umum menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kesehatan metabolik dan fungsi tubuh. Yang di mana zat gizi dari bahan nabati ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan energi dalam sehari-hari. Jadi secara keseluruhan plant-based diet ini bisa menunjang kesehatan jangka panjang dan memperpanjang harapan hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik. Slide selanjutnya. Nah, selain manfaat untuk kesehatan, plant-based diet ini juga memiliki dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Beberapa perannya antara lain yang pertama, menurunkan emisi gas rumah kaca atau GHGS, yang dimana produksi pangan nabati menghasilkan jauh lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan peternakan hewani. Kemudian, penggunaan air yang lebih efisien. Produksi tanaman pangan membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan peternakan sapi atau ayam. Kemudian, efisiensi penggunaan lahan, yang dimana pertanian nabati tidak memerlukan area sebesar peternakan, sehingga membantu menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
Kemudian terakhir ini penghematan energi. Eh, dalam proses produksi makanan nabati umumnya lebih singkat dan memerlukan energi yang lebih sedikit. Jadi dengan menerapkan pola makan berbasis tumbuhan, kita tidak hanya menjaga tubuh kita tetap sehat, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga kelestarian bumi. Mungkin sekian dari saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang peran plant-based diet dalam aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu mendukung keberlanjutan sistem pangan lokal. Pola makan ini mendorong masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi produk pertanian lokal, seperti sayuran, buah, dan kacang-kacangan, sehingga memperkuat sistem distribusi pangan di dalam negeri. Dengan demikian, petani lokal mendapatkan manfaat dan pengurangan ketergantungan pada impor bahan pangan hewani dan berdampak tinggi terhadap emisi karbon. Yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan dan keadilan pangan. Produksi makanan nabati yang bisa dibuat sendiri secara lokal bisa membuat pangan tersedia lebih merata, terutama di daerah yang sering mengalami krisis pangan. Selain itu, menghasilkan makanan nabati juga lebih efisien dalam memberikan kalori dan protein dibandingkan dengan peternakan. Yang ketiga yaitu mendorong kesadaran sosial dan perubahan budaya konsumsi. Gaya hidup yang mengandalkan bahan nabati kini menjadi bagian dari gerakan sosial global yang mendorong perhatian terhadap lingkungan, kesejahteraan hewan, dan tanggung jawab dalam cara memilih makanan. Hal ini membawa kesadaran pola makan yang baik untuk tubuh juga penting bagi kehidupan bumi dan masyarakat secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu penerapan plant-based diet di Indonesia. Plant-based diet kini semakin populer di Indonesia, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan isu lingkungan. Pola makan ini menekankan konsumsi bahan pangan nabati seperti sayur, buah, dan biji-bijian dengan pengurangan produksi hewan tanpa harus sepenuhnya vegan. Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan diet ini, karena sejak lama masyarakat telah mengenal makanan nabati tradisional seperti tempe, tahu, dan sayur mayur. Data dari Indonesia Vegetarian Society menunjukkan peningkatan jumlah vegetarian dari 60.000 orang pada tahun 2007 menjadi 500.000 orang pada tahun 2010, sementara 90% masyarakat mulai berupaya mengkonsumsi makanan lebih sehat. Meski demikian, konsumsi daging juga meningkat seiring naiknya pendapatan masyarakat. Namun, tren positif terhadap makanan nabati terus tumbuh, ditandai dengan munculnya berbagai produk alternatif daging, susu, dan telur nabati. Survei Rakuten Insight 2022 melaporkan bahwa lebih dari 80 responden Indonesia telah mencoba produk nabati terutama susu dan pengganti daging. Industri makanan nabati di Indonesia masih berkembang, tetapi memiliki prospek besar. Salah satu pelopornya adalah Meatless Kingdom, yang berdiri sejak 2019 dan memproduksi daging nabati lokal berbasis jamur dan kedelai. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pola makan berbasis nabati berpotensi menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penerapan plant-based diet. Yang pertama yaitu faktor pengetahuan. Salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan program plant-based diet adalah pengetahuan. Ditemukan bahwa banyak orang yang belum memahami sepenuhnya bagaimana memilih makanan nabati yang tepat dan menyeimbangkan kebutuhan gizi mereka setiap hari, khususnya dalam hal pemenuhan protein, zat besi, dan vitamin. Kurangnya pengetahuan inilah yang menimbulkan keraguan tentang kecukupan gizi saat beralih dari hewani ke nabati. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang kandungan dan pengolahan makanan nabati dianggap penting untuk meningkatkan keberhasilan penerapan plant-based diet. Yang kedua yaitu faktor sosial dan budaya. Pola makan seseorang juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya di sekitarnya.
Kebiasaan makan keluarga yang melibatkan konsumsi daging dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi penghalang untuk plant-based diet. Ketika pola konsumsi daging mendominasi di kehidupan sehari-hari, menyebabkan individu merasa kesulitan mempertahankan diet ini. Namun, dukungan yang kuat dari keluarga, teman, atau komunitas dapat menjadi motivasi untuk tetap konsisten menerapkan pola makan ini. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Keputusan seseorang untuk menerapkan plant-based diet tentunya dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi. Makanan nabati, terutama produk olahan seperti susu nabati atau daging tiruan, dinilai lebih mahal dan lebih sulit diperoleh dibanding produk hewani. Biaya yang tinggi serta keterbatasan ketersediaan bahan makanan nabati membuat sebagian individu mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Keberhasilan plant-based diet berbasis tumbuhan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung ketersediaan menu nabati di restoran, pasar, dan toko menjadi faktor utama yang mempermudah seseorang untuk menjalankan pola makan ini. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan sekitar serta kebijakan yang mendorong ketersediaan pangan nabati turut membantu mempertahankan konsisten dalam penerapannya. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikutnya yaitu tantangan dalam penerapan plant-based diet. Nah, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan edukasi tentang veganisme. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan diet nabati di Indonesia adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan prinsip veganisme. Banyak individu yang belum mengetahui pentingnya pemenuhan kebutuhan protein, asam amino, esensial, serta mikronutrien seperti vitamin B12, zat besi, dan kalsium. Akibatnya, sebagian orang yang mencoba menjalani pola makan vegan mengalami kekurangan gizi atau merasa kurang bertenaga sehingga tidak mampu mempertahankan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu keterbatasan akses dan ketersediaan produk vegan berkualitas. Keterbatasan akses dan variasi produk nabati ini juga merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan plant-based diet di Indonesia. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber pangan nabati seperti tempe, tahu, sayur mayur, dan berbagai jenis kacang-kacangan, namun pada kenyataannya pilihan produk nabati modern yang dapat mendukung pola makan vegan atau vegetarian masih sangat terbatas. Produk-produk plant-based modern seperti daging nabati, susu nabati, dan keju vegan umumnya hanya tersedia di supermarket besar, toko organik, atau restoran tertentu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Hal ini menyebabkan masyarakat di wilayah lain kesulitan untuk mendapat alternatif produk nabati yang lebih praktis atau siap saji. Selain itu, harga produk nabati olahan masih relatif tinggi dibandingkan produk hewani konvensional. Yang berikutnya yaitu budaya dan kebiasaan makan tradisional. Budaya dan kebiasaan makan tradisional menjadi salah satu tantangan sosial dan kultural terbesar dalam penerapan plant-based diet di Indonesia. Pola konsumsi masyarakat Indonesia secara turun-temurun sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahan makanan hewani seperti ayam, ikan, daging sapi, dan telur yang tidak hanya berfungsi sebagai protein tetapi juga memiliki makna sosial ekonomi dan simbolik yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa kehadiran daging dalam makanan memiliki nilai budaya dan emosional yang tinggi, bukan sekedar kebutuhan gizi. Slide selanjutnya. Nah, walaupun terdapat tantangan, namun tidak menutup kemungkinan ada dalam penerapan diet di Indonesia itu yang pertama, kesadaran hidup sehat meningkat. Masyarakat makin sadar pentingnya
makan dengan mengkonsumsi lebih banyak makanan sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga banyak orang yang mulai mengurangi daging dan beralih ke makanan nabati karena lebih alami dan baik untuk tubuh. Tren ini juga didukung oleh kemudahan mengakses informasi mengenai gizi melalui internet dan media sosial. Karena itu semakin banyak orang terbuka untuk mencoba pola makan nabati seperti plant-based diet. Yang kedua yaitu bahan baku melimpah dan mudah didapat. Indonesia kaya akan bahan nabati seperti kedelai, kacang-kacangan, jamur, dan sayur yang mudah diolah jadi produk yang berkualitas seperti tempe, tahu, atau daging nabati. Ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah ini menjadi keuntungan besar bagi kita karena industri tidak perlu tergantung pada impor bahan mentah. Yang ketiga yaitu industri makanan nabati mulai berkembang. Nah, perusahaan lokal seperti Green Butcher dan Meatless Kingdom sudah memproduksi makanan nabati dan mulai mengekspor ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa industri makanan nabati di Indonesia memiliki peluang yang bagus untuk berkembang dan bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat yaitu pasar Asia Pasifik sedang naik daun. Permintaan produk nabati di kawasan ini diperkirakan naik hingga 200% dalam 5 tahun, memberi peluang besar bagi Indonesia. Yang kelima yaitu potensi usaha kuliner dan pariwisata. Masyarakat makin sadar pentingnya makanan sehat. Restoran, kafe, serta UMKM yang menawarkan menu vegetarian dan vegan semakin disukai oleh masyarakat dan wisatawan. Banyak yang mulai mengurangi daging dan beralih ke makanan nabati karena lebih alami dan baik untuk tubuh. Yang keenam yaitu mendukung lingkungan berkelanjutan. Produksi nabati ini lebih hemat air, lahan, dan energi serta menekan emisi gas rumah kaca. Sehingga mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Diet berbasis tanaman tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga baik untuk menjaga kelestarian bumi. Yang terakhir yaitu potensi edukasi dan inovasi. Masih terbuka peluang untuk edukasi gizi dan pengembangan teknologi pangan agar produk nabati makin diterima masyarakat luas. Nah, meskipun minat terhadap makanan nabati semakin meningkat, masih banyak orang yang belum tahu dengan jelas manfaatnya. Hal ini memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi tentang gizi, mendorong gaya hidup sehat, serta melakukan penelitian yang inovatif. Dengan edukasi dan inovasi yang tepat, pola makan nabati bisa menjadi lebih populer dan diterapkan secara luas di Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Plant-based diet merupakan pola makan yang berfokus pada konsumsi bahan pangan nabati seperti sayur, buah, kacang, dan biji-bijian dengan membatasi produk hewani. Pola makan ini terbukti bermanfaat bagi kesehatan karena dapat menurunkan resiko penyakit degeneratif. Meskipun memiliki tantangan seperti resiko kekurangan zat gizi dan faktor sosial budaya, dengan edukasi dan perencanaan gizi yang tepat, plant-based diet dapat mencegah gaya hidup sehat dapat menjadi gaya hidup sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Jadi plant-based diet ini bukan merupakan
tren hidup, tetapi juga langkah nyata menuju hidup yang lebih sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.